Para pemimpin dalam negara dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam serangan Israel ke Lebanon. Termasuk Indonesia yang menentang eskalasi kekejaman Israel dari genosida di Palestina ke keserangan di Lebanon. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan Lalita Ganda Putri dari Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi waktu Indonesia. Lalita, apa sikap yang disampaikan dalam sidang Majelis Umum PBB soal serangan Israel ke Lebanon? Sejumlah negara dunia di momen agenda Majelis Umum PBB sejak tanggal 24 September yang lalu atau di saat pembukaan General Debate atau debat umum sudah menyatakan peringatannya terhadap eskalasi perang Israel melawan negara kawasan Palestina, yakni yang saat ini menjadi perhatian adalah ke Lebanon. Termasuk juga Joe Biden saat melakukan pidato sambutannya di pembukaan tanggal 24 September waktu Amerika Serikat. Dan Indonesia pun hari ini melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyatakan dengan tegas penentangannya terhadap eskalasi serangan Israel ke Lebanon. Khususnya Menteri Luar Negeri menyampaikan untuk menyuarakan terhadap serangan Israel ke Palestina yang hampir berlangsung 1 tahun. Di Gaza telah 20.000 lebih jiwa meninggal, kemudian di tepi barat 700 jiwa lebih menjadi korban, dan saat ini eskalasi kekejaman Israel di Lebanon telah menewaskan 500 jiwa lebih. Di pertemuan antara Menteri Luar Negeri G20 ini, Menteri Retno Marsudi menyampaikan satu kutipan dari petinggi Uni Eropa, yakni bahwa apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina ataupun apa yang tengah dialami oleh Ukraina ini jangan sampai dikatakan sebagai norma baru. Jadi kita warga dunia juga harus mengecam, karena pada faktanya Israel ini mendapatkan peruntungan dari standar ganda yang diterapkan sejumlah petinggi dunia atau kepala negara dunia, bahwa coba kita lihat ketika Ukraina mendapat serangan dari Rusia mendapatkan sanksi, tapi kali ini Israel telah melakukan serangan genosida kepada Palestina dan kemudian sekarang eskalasi meluas ke Lebanon. Tidak satupun sanksi yang diterapkan, bahkan ICJ atau Mahkamah Internasional di bawah PBB pun yang telah menetapkan putusan bahwa Israel ini ilegal melakukan pendudukan di tanah Palestina, juga tidak dapat menghentikan serangan Israel ke Palestina. Dan berikut kutipan dari Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi. Genocide in Gaza, along with the escalation of tension in the Middle East, serve as a reminder of the urgent need to uphold international law and fundamental rights without exemption, as RVP Borrell mentioned about it. Do not let what happened in Ukraine, Gaza, West Bank, Lebanon becomes a new normal. While multilateralism may be faltering, it is not beyond repair. The G20 must restore hope, trust, and credibility of the multilateral order. Menyikapi serangan Israel di Lebanon. Baik, Febrian. Nah, Dewan Keamanan PBB sendiri tidak tinggal diam. Pada hari ini, tanggal 24 September, telah melakukan rapat khusus atau pertemuan darurat seperti itu. Dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun juga hadir dalam pertemuan ini dan memberikan pernyataannya. Dan sikapnya pun juga lebih tegas daripada yang dinyatakan pada pertemuan sebelumnya di
pertemuan antara Menteri Luar Negeri di G20. Nah, kalau di Dewan Keamanan PBB ini langsung secara tegas Menteri Luar Negeri mengatakan meminta Dewan Keamanan untuk menghentikan eskalasi serangan Israel ke Lebanon. Dan Menteri Luar Negeri juga memperhatikan bahwa Indonesia ini mengirimkan pasukan paling banyak untuk pasukan keamanan PBB di Lebanon, UNIFIL, yakni sejumlah 1.200, dan pasukan Indonesia pun juga harus diperhatikan keselamatannya. Dalam sidang Majelis Umum PBB ini terus digaungkan agar Dewan Keamanan PBB ini bisa merepresentasikan atau mewakili semua pihak, bukan hanya sejumlah negara yang memiliki hak veto, dan mengharapkan negara-negara dunia mengharapkan bahwa Dewan Keamanan PBB ini juga mempunyai gigi untuk segera menghentikan perang dan agar perdamaian dunia ini bisa tercapai seperti itu. Tidak ada lagi negara yang memiliki impunitas atau kekebalan hukum internasional. Tidak ada lagi negara yang memiliki keistimewaan dengan standar ganda seperti Israel seperti itu. Dan itulah yang juga diharapkan sejumlah kepala negara, dan kita harapkan saja nantinya apa yang kita sebut, apa yang sejumlah pemimpin negara sebut reformasi di Dewan Keamanan PBB ini bisa terwujud, bisa merepresentasikan dunia dan bisa menegakkan keadilan, terutamanya hukum internasional yang kini terabaikan oleh sejumlah negara, terutama satu negara yang bisa kita fokuskan, Israel, yang terus memberikan atau melancarkan serangan di negara kawasannya. Demikian dari PBB New York, Amerika Serikat, Glory dan Febian. Baik, terima kasih rekan Lalita Ganda Putri melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.